Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, akhirnya hari Selasa telah tiba dan ini adalah hari dimana episode Overlord Season 4 yang terbaru rilis. Dan ya, ini dia episode 5, episode dimana Ainz bakalan jalan ke Dwarf Kingdom. Di sini juga kayaknya kita bakal diliatin sedikit pembantaian Kowa Gowa ya, mungkin masuk di episode 5 ini. Pokoknya itu aja deh, sampai jumpa setelah gue selesai nonton, bye-bye. Kayaknya sepanjang season 4 Demiurge baru muncul di sini kan. Nah, ini adalah momen dimana Demiurge bakal terkesima melihat betapa jeniusnya Ainz yang mampu menaklukkan Baharut hanya dalam 3 hari. Padahal kalau Demiurge mikir tuh minimal berapa bulan gitu. Aku datang untuk memohon perizinan mengenai aktivitas di Kerajaan Suci yang sedang berjalan saat ini. Apa itu? Pentungan. Padahal Ainz gak mikir apa-apa nih. Ini patungnya Ainz yang dibuat sama Lizardman. Jelek ya ternyata. Ini kayaknya kena skip deh. Iya, kena skip nih. Alasan kenapa Ainz sengaja milih Shaltir di misi ini, kenapa aura yang ditunjuk, kena skip semua kayaknya. Ya, bagaimana kalau saya ambilkan kursi atau semacamnya? Ini adalah momen dimana Kokyu terus jadi kursi. Kursinya ada efek-efek aura loh, efek asap-asap. Antara saya dan Shaltir siapa lebih enak? Ini gajah ya? Ini gajah yang jadi apa? Jadi karavannya Ainz. Kayaknya di novel mamut deh. Apa ini mamut ya? Nah, Shaltir ngomong nih, tugasku selalu yang muda-muda atau sebagai penjaga gate aja. Ini ngasih tahu kalau selama ini semenjak season 1, tugasnya Shaltir tuh cuma satu. Jadi kurir lah istilahnya, ngebuka gate, ngebiarin orang keluar masuk Nazarik, teleport dari satu tempat ke tempat lain, yaitu. Jadi tukang apa ya? Tukang teleport kurir lah istilahnya, atau mungkin Uber gitu. Oh, diliatin ternyata di sini. Nah, itu anaknya Zenbeer. Bagus juga ya, apa istilahnya nih, time lapse atau apa gitu. Ngasih lihat sinematik mereka jalan. Ini kalau season 1 apalagi season 3 udah kena skip tuh, tiba-tiba udah di Dwarf Kingdom aja nih. Enak apa pak? Cuma satu sihir langsung jadi satu apartemen. Ini sukses nih kalau dijual belikan. Dia tidak bisa. Gondol lari baru nggak bisa apa? Namanya nggak bisa gerakin aura. Malah dia yang ketahan. By the way ya, skill Must Hold Spaces yang Shaltir pakai di sini harusnya dia sempat pakai di season 1 loh, waktu lawan Black Scripture. Tapi di anime kena skip. Itu tadi episode 5 Overlord season 4. Itu tadi tuh Overlord episode 5. Gue gak tau mau ngomong apa. Terlalu menghayati gue nontonnya. Sama kayak nonton Metin Abyss. Gue udah expect semua itu bakal muncul, makanya gue bingung mau ngomongin apa. Next episode pembersihan Kowa Gowa kah? Belum. Gue gak ingat ya, apakah antara pembantaian Kowa Gowa dulu atau Ainz pergi ke Elf Country dulu. Elf Country, astaga. Dwarf Kingdom, antara dua itu, antara ke Dwarf Kingdomnya yang VO apalah namanya tuh, sama pembantaiannya dulu, gue nggak ingat. Agak boring episode ini. Gue nggak bisa bilang boring sih, karena Overlord pada dasarnya itu bukan anime komedi. Jadi lu jangan berharap setiap episode tuh bakal bikin lu ketawa. CGI-nya bagus gak bang menurutmu? Bagus kok tadi tuh. Untuk standar Overlord tuh mah udah bagus. Ke Dwarf dulu bukannya bang? Gue nggak ingat ya, antara dua itu deh. Nanti setelah dari situ kan baru mereka ke Naga. Atau ke Naga dulu ya, gue nggak ingat urutannya. Nanti gue baca ulang deh buat dibikin konten breakdownnya. Scene 1000 tahun di skip. Scene 1000 tahun tuh di volume 11, bukan volume 10. Kenapa Lizard putih kayak sini segitu Kains? Ya gimana ya, Lizard putih kan emang si siapa tuh Crush dulu kan emang dalam tanda kutip gak suka sama Ainz kan. Tapi agak kaku perasaan. Iya emang gitu bro, Overlord.
Emang gitu overall CGI-nya dari dulu. Cuma sekarang udah bagus. Untuk standar overall udah bagus. Dwarf dulu baru nawarin bersihin Goa kalau nggak salah. Oh iya. Iya bener-bener. Mereka ke Dwarf Kingdom dulu baru ya nawarin bantuan. Setelah itu mereka terima bantuan baru deh pembantaian terjadi. Iya bener-bener. Urutannya gitu. Ngakak pas Kokyutos jadi kursi. Lucu sih, scene tadi pas Kokyutos jadi kursi itu lucu. Apalagi ada efek-efek SS-nya ya. Crush Lulu ada dendam tersendiri. Sebenarnya lebih tepatnya ini, Crush Lulu itu kayak hati-hati banget sama Ainz. Dan si Lulu takut kalau Ainz itu pengen ngambil anaknya. Makanya dia tuh kayak nutupin anaknya gitu dari Ainz. Cuma kan tadi Ainz bilang, bukan berarti aku pengen ambil anakmu, tapi kalau anakmu banyak, aku mungkin mau satu karena itu ras langka. Ya jangan lupa Ainz tuh punya jiwa kolektor soalnya. Kalau misalnya Ainz bisa dapatin anaknya Crush Lulu satu, misalnya ya, kalau dia melahirkan ternyata ada 10 anak, ya satu lah, saya mau kalau gitu. Seketika jiwa bersaing Kokyutos keluar pas jadi kursi. Nah itu hanya demi jadi kursi loh sampai berlatih. Tadi kan Kokyutos ngomong tuh, kalau ternyata tidak enak, aku akan berlatih atau gimana gitu tadi bahasanya si Kokyutos. Sampai segitunya loh, bahkan jadi kursi pun ada latihan. Jadi kenapa kamu mau masuk PNS tidak mau berlatih? Bahkan menjadi kursi itu ada latihannya. Berhentilah mengeluh, perbanyak berlatih. Itu adalah kata-kata mutiara dari Kokyutos tuh. Itu adalah sesuatu yang bisa kita contoh dari kehebatan Kokyutos. Nilai moral dari menjadi kursi. Kenapa Ainz mau aja dianggap bawahannya Shaltir? Itu gara-gara efek dari Charm Species. Charm Species itu kayak gimana ya? Lu harus dapat pengakuan dari orang yang dicuci otak soalnya. Nah, Charm Species itu cuci otaknya adalah menganggap orang yang ngasih skill ke dia itu sebagai teman. Makanya tadi pas si Goa kena Charm Species kan dia ngomong tuh ke Shaltir, "Ya, kan kita teman ya." Nah gitu. Nah yang kena cuci otak ini harus nganggap kalau temannya tuh hebat, baru dia berani tuh untuk confess. Makanya Ainz ya udah ikuti alur aja, anggap aja gue sebagai bawahanmu gitu. Ainz kan juga sebenarnya nggak terlalu masalah ya, dia mau dianggap gimana. Yang penting rencananya jalan. Shaltir gila berkembang banget, bener. Cuma nanti lo bakal lihat betapa bagus perkembangannya Shaltir di season 4 ini di bagian akhir, di volume 14. Shaltir jadi salah satu floor guardian paling kreatif. Karena di volume 11 ini bakal jadi momen dimana Shaltir tuh bisa dibilang kayak dapat karakter development lah. Nah kalau di novel, lu bakal ngerasain tuh betapa dekatnya Aura sama Shaltir sebagai kakak adik. Tadi di anime tuh diliatin. Cuma kalau lu mau dapat feel yang lebih spesifik di novel dijelasin kok. Lebih dalam. Bang, kenapa pas Kokyutos jadi kursi Ainz bilang Taki Mikazuchi? Ya karena pencipta Kokyutos kan Taki Mikazuchi. Sama kayak kemarin tuh di season 4 episode 1 waktu Aura dan Mare mulai aneh nih idenya, kan Ainz juga sebut nama buku-buku Kagama, penciptanya mereka berdua. Mau nanya Sensei itu yang Must Hold Species itu skill yang cuma nangkap orang dalam area kah atau single target? Itu nangkap orang dalam area. Karena skill itu sempat dipakai sama Shaltir waktu dia ketemu Black Scripture di season 1. Cuma di anime di skip. Makanya kalau lu dengar pembahasan gue di mana ya? Di profil Shaltir atau di profil Black Scripture, gue sempat ngomong tuh kalau Shaltir gunain skill buat nangkap Black Scripture. Nah itu maksudnya Mass Hold Species tadi. Bukan berarti nangkap dan dibawa ke Nazarik, bukan, tapi ditangkap buat nggak bisa gerak gitu. Nah skill tadi tuh yang gue maksud. Ainz ngira kalau perbuatan Jirnif adalah hasil konspirasi dari Demiurge. Tapi Demiurge ngira kalau Ainz udah jauh di depan dia dalam melangkah. Yaitu Overlord, salah pahamnya saling timpa tindih. Sensei, Demiurge mau sampaikan apa ke Ainz? Kok dia mau ngomong langsung? Ya seperti yang dijelaskan sama Demiurge tadi kan. Dia tuh pengen dipuji. Makanya dia lebih milih untuk ngomong langsung daripada lewat message. Ya emang gitu Demiurge. Bang, kemarin Ainz berkali-kali nyebut Demiurge depan Albedo. Ada apa bang? Itu karena Ainz pengen diskusi ke Demiurge tentang rencananya. Cuma karena Demiurge kan lagi tidak ada nih. Ya udahlah, jalan aja. Yang penting yakin. Bismillah. Sama kayak di volume 15 lagi. Kalau lu baca volume 15, Ainz tuh kan ada di Elf Country. Sama tuh, dia juga pengen diskusi sama Albedo dan Demiurge nih tentang rencananya. Tapi ya udahlah, udah terlanjur. Bismillah. Albedo sama Demiurge kagak akrab sama sekali. Albedo sama Demiurge emang gitu soalnya. Apalagi kalau lu baca volume 14-15, itu kayak saling curigaan loh. Apalagi Albedo ke Demiurge ya. Kalau Demiurge ke Albedo nggak tahu. Tapi kalau Albedo ke Demiurge tuh Albedo kayak curigaan banget sumpah ke Demiurge. Anjay, berkemah malah bikin kastil di bukit tadi ya. Itu kalau misalnya Ainz cerdas, dia bisa open perumahan tuh bikin apartemen.
Satu menara. Lumayan satu menara. Jual berapa kayak per kamar. Atau kalau mau bikin bisnis kan enak tuh. Bikin 3 menara, baru di tengahnya kasih apa kayak jadi tempat hiburan. Albedo curigaan sama Demiurge kenapa? Gue nggak tahu ya. Gue juga bingung sebenarnya kenapa Albedo tuh curigaan sama Demiurge. Karena yang diteorikan berkhianat kan Albedo ya, bukan Demiurge-nya. Baru kenapa Albedo malah curigaan sama Demiurge? Cuma kemungkinan besar ya gara-gara Albedo ini takut kebaca rencananya sama si Demiurge. Menjual jiwa tuh maksudnya apa aja ya? Maksudnya apa ya? Perkataan Ainz ke Gondo tadi tuh yang apakah kau rela menjual jiwamu kepadaku, itu pertanyaan yang sama dengan yang dia kasih ke Lizzie Barriere yang di season 1 tuh. Waktu Lizzie minta agar Momon mau menyelamatkan cucunya yang si Niveria diculik sama Clementine tuh. Intinya ya, Ainz tuh cuma pengen ngomong, gua bantu nih, tapi sebagai gantinya kau harus jadi bawahanku ya. Pokoknya semua yang kau miliki berikan buatku. Keluarkan yang terbaik yang lu punya demi bekerja untukku. Nah itu maksudnya tuh. Makanya kan setelah dia rekrut si Lizzie Barriere dengan cucunya yang Niveria, itu kan langsung bekerja sama Ainz. Sama nih, Gondo juga nanti kayak gitu. Setelah dibantu masalahnya di Dwarf Kingdom ini, Gondo bakal bisa dibilang jadi bawahannya Ainz lah. Nah itu tadi reaction dengan pembahasan singkat mengenai episode 5 season 4 ini ya. Kalau kalian pengen pembahasan yang pasti, silakan tunggu aja breakdownnya. Tapi ya, kalau singkat-ingatnya ya ini reaction ini ya. Sorry kalau banyak yang gue lupa karena udah cukup lama sejak terakhir kali gue baca volume 11. Gue tuh hanya ingat beberapa poin penting aja yang sering dijadiin pembahasan. Kalau urutan-urutannya tuh gue nggak ingat. Udahlah, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.